Thailand sendiri kabarnya belum menyerah dan terus mencari pemain keturunan agar gak semakin tertinggal dengan Indonesia. Wow, Thailand tidak menyerah guys, mencari pemain keturunan yang berdarah Thailand guys. Tadi ada yang lain Thailand, lain pula Malaysia. Tim ini sejatinya udah melakukan seabrek naturalisasi. Namun sayangnya performa mereka masih gitu-gitu aja. Di Piala Asia kemarin aja, Malaysia tercatat membawa 14 pemain naturalisasi. Namun yang terjadi, semua pemain yang ada nggak bisa memberikan impact nyata di dalam tim. Sampai kemudian muncul pertanyaan, kok bisa? Nah, usutnya usut, rupanya apa yang dilakukan oleh Malaysia ini? Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohlil. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa guys. Puasa tinggal 9 hari lagi guys ya, 9 atau 8 guys. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys yang sangat mengejutkan, yang sangat menarik untuk kami reaksi guys. Oke, langsung saja ke judul video reaksinya guys. Apapun caranya, kita harus saingi mereka. Wow, rencana gila tim-tim rival ASEAN demi jatuhkan Indonesia. Gak mau Indonesia makin di atas, Thailand, Vietnam, Malaysia siapkan rencana gila guys. Wah, mantap ini. Oke, seperti apa guys video informasinya tersebut? Langsung saja kita simak sampai selesai agar gak gagal paham. Yuk guys, langsung saja kita klik videonya. Tim-tim rival ASEAN demi kemajuan timnas Indonesia saat ini tentu saja tak lepas dari keberadaan para pemain keturunan. Yap, suka tak suka, nyatanya keberadaan mereka mampu membuat level permainan timnas Indonesia meningkat pesat. Terlebih kita semua tahu kalau manuver ini masih akan terus berlanjut, terutama buat mencari pemain grade A. Jelas melihat ini semua, kini tim-tim rival Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia benar-benar merasa was-was. Sebab dengan pemain yang sekarang aja, Indonesia udah menunjukkan progres nyata ini. Apalagi jika ketambahan lagi pemain-pemain yang berkualitas, sudah pasti ini akan menjadi era terkuat timnas Indonesia. Sehingga suka tak suka akan membuat gap dengan 3 negara tadi jadi lebih jauh. Untuk itulah, baik Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia akan melakukan segalanya buat bisa menyaingi timnas Indonesia. Termasuk dengan ikutan melakukan program naturalisasi. Ikutan melakukan program naturalisasi guys. Vietnam, Thailand, Malaysia meniru langkah Sinteyong guys. Wah, rencana gila guys tim-tim rival ASEAN demi jatuhkan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kalau program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini berjalan oke. Di mana pemain-pemain keturunan yang ada mampu memberikan impact luar biasa ke dalam level permainan tim. Bahkan bisa dibilang ini masih 70-80% dari yang seharusnya ditunjukkan. Sebab kita tahu jika Indonesia belum bisa tampil dengan kedalaman skuad yang full. Namun dengan skuad yang dalam tanda kutip ini aja, Indonesia udah mampu menunjukkan jika gap dengan tim-tim ASEAN itu nyata adanya. Naturalisasi pemain kita timnas Indonesia kemarin lawan Vietnam gacor guys ya, mantap. Ada Jait, Yes, Ragnar, Orat, Mangun yang gol, mantap. Lebih lanjut, meskipun udah diperkuat pemain keturunan yang cukup banyak, bagaimanapun skuad timnas Indonesia ini masih punya titik-titik di mana itu emang harus ditambal. Di mana pos yang dimaksud adalah kiper dan striker. Yang mana Martin Pos diharapkan segera bisa diresmikan jadi WNI dan urusannya dengan aturan FIFA segera diselesaikan. Lalu kemudian rombongan para pemain grade A macam Ole Romeni, Kevin Dix, hingga Messil Girls juga diharapkan bisa terwujud setidaknya Juni mendatang. Jelas jika kita berkaca dari yang sudah-sudah, maka segala kemungkinan itu bisa aja terwujud. Sebab ya kita tahulah betapa saksatnya PSSI di bawah Erick Thohir ini. Pemain top-top itu guys, pemain grade A. Ada Ole Romeni atau sama siapa tadi guys ya? Mantap tuh guys, masih mempunyai keturunan dari Indonesia. Semoga bisa dinaturalisasi PSSI lagi guys. Ya, pada akhirnya jika semua target pemain yang telah disebutkan tadi bisa clear tepat waktu, bisa dibayangkan betapa ngerinya skuad Indonesia untuk bisa bersaing di level Asia. Orang-orang boleh bilang tim ini adalah timnas yang isinya bule semua. Tapi yang terpenting, sama mereka punya darah Indonesia dan gak melanggar undang-undang,
ya kenapa harus jadi masalah? Kan gitu. Dari satu sisi PSSI sendiri emang berencana terus mencari pemain keturunan gak cuma buat memperkuat timnas senior, namun juga untuk timnas U23 atau bahkan U19. Yang gak salah juga sih, kan sekali lagi selama ada darah Indonesia ya it's okay. Yang nyinyir, biarlah nyinyir. Kalau mau dapat tempat, ya buktikan dan bersaing. Selagi memiliki daerah keturunan Indonesia ya nggak masalah lah dinaturalisasi. Yang nyinyir biarlah nyinyir. Mantap. Lanjutkan Pak Erik. Lebih lanjut, mengetahui rencana ini tentu saja makin membuat tim-tim rival ASEAN Indonesia menjadi tambah risau. Tiga negara rival yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia sama-sama merasa was-was dengan manuver yang dilakukan oleh PSSI. Dan sebisa mungkin, ketiga negara tadi akan melakukan segalanya buat menyamai level Indonesia. Thailand misalnya, meskipun di ASEAN mereka dianggap sebagai tim elit, namun kini melihat geliat Indonesia yang semacam ini membuat mereka pun gak tenang. Bahkan Madam Pang, sebagaimana dilansir dari media Thailand, Brave.dk, menyebutkan jika mereka ingin menaturalisasi pemain keturunan Thailand Swedia, Erik Hall, yang kini main di Liga Denmark bersama Aarhus Gymnastic Forening. Akan tetapi sialnya pemain 22 tahun tersebut menolak karena masih berharap bisa membela timnas Swedia. Meskipun begitu, Thailand sendiri kabarnya belum menyerah dan terus mencari pemain keturunan agar gak semakin tertinggal dengan Indonesia. Wow, Thailand tidak menyerah guys, mencari pemain keturunan yang berdarah Thailand guys. Tadi ada yang lain Thailand, lain pula Malaysia. Tim ini sejatinya udah melakukan seabrek naturalisasi. Namun sayangnya performa mereka masih gitu-gitu aja. Di Piala Asia kemarin aja, Malaysia tercatat membawa 14 pemain naturalisasi. Namun yang terjadi, semua pemain yang ada nggak bisa memberikan impact nyata di dalam tim. Sampai kemudian muncul pertanyaan, kok bisa? Nah, usutnya usut, rupanya apa yang dilakukan oleh Malaysia ini jelas jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sinteyong. Di mana Coach Shin tetap mensyaratkan garis keturunan sebagai syarat utama. Bukan dengan Malaysia yang hanya melakukan asal naturalisasi. Ya, Malaysia tidak mensyaratkan garis keturunan sebagai dasar naturalisasi. Mereka hanya melihat pemain asing yang main di liga domestik. Ketika mereka sudah 5 tahun di Malaysia, langsung dinaturalisasi. Sehingga secara kualitas yang nggak jauh beda dengan apa yang pernah terjadi dengan Indonesia 1 dekade lalu. Di angkatan Irfan Bahdim, Rafael Maitimo. Ternyata naturalisasi dari Malaysia itu begini guys. Kalau ada pemain asing yang sudah tinggal lama 5 tahun di Malaysia, itu langsung dinaturalisasi guys. Beda dengan timnas Indonesia yang era Sinteyong ini. Sinteyong memilih yang benar-benar memiliki garis keturunan Indonesia guys. Timo, Greg Nokolo, Diego Michels, Otavio Dutra, Osa Saha, Christian Gonzalez, dan lain-lain. Yang mana mereka ujung-ujungnya main di Liga Indonesia dan kualitasnya ya begitu. Selain itu, faktor emosional juga menjadi salah satu faktornya. Kita tahu kan kalau pemain keturunan bagaimanapun punya darah Indonesia yang akan dibela habis-habisan. Dan itu kelihatan kok dari gestur pemain yang sekarang ada. Gak usah jauh-jauh, lihat aja Justin Hubner deh. Kalau main di timnas, walah ngeri banget. Hal ini beda dengan para pemain naturalisasi Malaysia yang gak ada ikatan darah dengan negara Upin Ipin tersebut. Sehingga ya udah saat mereka bermain, tak ubahnya pemain yang bermain di klub, yang mana mereka bermain sebatas profesionalitas semata. Dan hal itu sejatinya diakui oleh Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Moh Amin. Mana beliau mengatakan kalau proyek naturalisasi yang dijalankan Malaysia gagal total. Saat saya menjabat sebagai Presiden FAM pada 2018, salah satu tujuan saya kampanye untuk menaturalisasi pemain De Paula dan Krasniki memenuhi syarat saat itu. Saya pikir pendekatan ini akan membuat tim menjadi lebih kuat dalam waktu yang paling cepat. Tapi saya salah, proyek ini gagal, kata Amin. Seperti dikabarkan oleh media Vietnam, Choi Tre. Sayang sekali gagal guys naturalisasi pemain Malaysia. Ya karena yang dinaturalisasi itu nggak ada garis keturunan daerah Malaysia guys. Pemain yang lama tinggal di Malaysia 5 tahun bisa dinaturalisasi. Sementara itu, bestie kita nih Vietnam yang di awal keluar-keluar nyinyir perihal naturalisasi, sekarang mendadak berubah pikiran dan ikut-ikutan Indonesia. Yap, di mata mereka, Indonesia telah merusak ekosistem sepak bola ASEAN sehingga mau tak mau, negeri sejuta nguyen tersebut akan melakukan hal yang sama agar tak semakin tertinggal. Di mana itu disampaikan oleh Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu. Jelas dunia sepak bola berubah dengan sangat cepat dan tentunya dalam waktu dekat sepak bola Vietnam juga akan mengalami banyak perubahan. Kita tidak bisa lagi mempertahankan perspektif lama. Jelas ada perspektif baru. Federasi Sepak Bola Vietnam juga berpikir untuk membantu tim sepak bola Vietnam menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun dalam hal ini, VFF bukanlah unit untuk menangani masalah naturalisasi, melainkan harus mengikuti hukum kewarganegaraan Vietnam. Ucap Mr. Tran Anh Tu dilansir dari thetao247.vn. Oh gitu guys. Nguyen ikut-ikutan ingin menaturalisasi pemain luar guys.
ikut-ikutan Indonesia guys. Wah, gila. Ya, menanggapi pernyataan ini, pakar sepak bola Vietnam, Van Tan Hung, memuji kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu menampilkan permainan dengan level tinggi. Itulah sebabnya performa timnas Indonesia benar-benar mampu meningkat cepat. Menurut saya, tim ini sudah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Pemain naturalisasi Indonesia mempunyai keahlian dan tahu cara bermain di level tertinggi, sehingga pada pertandingan melawan tim Vietnam, mereka memberikan tekanan yang sangat kuat langsung dari lini tengah. Itu benar-benar sangat menyulitkan pemain Vietnam untuk bermain. Ucapan Tan Hung dilansir dari dantri.com. Bukti timnas Indonesia bisa bantai Vietnam 3-0 guys. 2 gol dicipta oleh JIBS dan Ratnar Oramangun, dan yang terakhir cetak Rahmat Sananta guys. 3 gol bersarang di gawang Vietnam guys. Main di stadion Ya, pada akhirnya, kini menarik ditunggu gebrakan seperti apa yang dilakukan oleh 3 negara tadi buat menyaingi Indonesia. Namun di sini kita bisa ambil sisi positifnya, di mana secara tak langsung, bila tim-tim ASEAN secara keseluruhan sadar akan pentingnya meningkatkan kualitas, maka ya itu akan membuat level tim-tim ASEAN juga meningkat. Bahkan bukan tak mungkin, negara-negara lain macam Kamboja, Laos, atau bahkan Timor Leste bisa menjadi seperti itu dalam 5-10 tahun ke depan. Karena pastinya pemain-pemain keturunan itu akan ada di belahan dunia manapun asalkan ya dicari. Tapi intinya, persaingan itu bagus, karena dengan begitu tim-tim ASEAN gak akan lagi dipandang sebelah mata bila berhadapan dengan tim-tim dari zona lain macam Asia Timur ataupun tim-tim dari Timteng alias Timur Tengah. So, kalau menurut kalian gimana nih dengan apa yang dicanangkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam? Tulis ya di kolom komentar. Ya, Thailand, Vietnam, Malaysia janganlah ikut-ikutan naturalisasi. Biar Indonesia saja. Guys, begitulah video informasinya guys, datang dari YouTube channel guys, dengan salah satu video yang kami reaksi dengan judul apapun caranya kita harus saingi mereka, rencana gila tim-tim rival ASEAN demi jatuhkan Indonesia. What? Ada Vietnam, Thailand, Malaysia guys, ikut-ikutan mau menaturalisasi pemain yang keturunan luar negerinya guys ya. Tadi ada Malaysia yang menaturalisasi pemain asing yang sudah lama tinggal di Malaysia 5 tahun, terus dinaturalisasi guys. Beda dengan Indonesia di era Sintayong ini guys. Sintayong menaturalisasi pemain-pemain Eropa itu harus ada keturunan garis Indonesia guys. Jadi kualitasnya beda lah. Kalau ada daerah keturunan tanah air, pasti sang pemain mempunyai jiwa yang semangat untuk membela tanah airnya guys ya. Begitu ya guys ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami. Semoga timnas Indonesia kedepannya semakin cemerlang, semakin berjaya, semakin apik permainannya guys ya, dan semoga lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Bravo timnas Indonesia, mantap, semangat. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.